keluarga adalah merupakan sebuah masyarakat kecil, di mana sebuah masyarakat besar itu terdiri daripada keluarga-keluarga, di mana kekuatan masyarakat ditentukan oleh keluarga. Ketika keluarga-keluarga itu telah terbentuk dengan begitu kokoh, pastilah akan menimbulkan masyarakat yang sangat kokoh pula. Makanya Islam memandang bahwasanya keluarga adalah merupakan perkara yang betul-betul harus kita perhatikan. Allah Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Oleh karena itu ya akhul Islam ma'azakumullah, karena keluarga adalah bagaikan bahtera, nahkodanya adalah suami. Seorang suami harus menentukan kemana jalannya ya bahtera ini, apakah ke jalan kebahagiaan ataukah ke jalan kesengsaraan. Suamilah yang akan membawa keluarga itu. Dan sudah kita ketahui Pak, kita hidup di dunia akan berjalan menuju kematian. Kemudian ya setelah kematian kita akan menghadapi sebuah kehidupan yang amat panjang. Tujuan kita tidak lepas dari dua, imma surga atau neraka. Maka dari itulah seorang suami ya yang menyetir bahtera tersebut harus berpikir kemana ia akan setir. Apakah ia akan tambatkan di pantai surga, ataukah ia akan tambatkan bahkan ia hancurkan ke dalam jurang api neraka. Maka ya akhwat Islam azakumullah, seorang suami mempunyai tanggung jawab yang besar dan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka wajib untuk membawa keluarganya, istri dan anaknya menuju apa yang membuat mereka bahagia di dunia dan akhirat. Suami bukan hanya sebatas mencari nafkah. Suami bukan hanya sebatas memberikan biaya kepada anak dan istri. Tapi lebih dari itu, suami sebagai seorang pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami, kata Rasulullah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ya tentang kepemimpinan dalam rumah tangganya. Inilah ya akhwat Islam ma'azakumullah. Kalau bapak berpikir bagaimana menjalankan sebuah tanggung jawab dan profesi bapak di sini, namun yang terpenting pula adalah berpikir bagaimana membimbing anak dan istri kita kepada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada perkara-perkara yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk membina sebuah rumah tangga lillah, karena Allah, wa fillah, dan di jalan Allah. Apa itu? Bekal itu adalah yang terpenting, yang pertama adalah setiap keluarga, terutama suami, dia harus mau menuntut ilmu Allah. Sebab bagaimana kita akan mendidik orang lain sementara kita sendiri tidak punya ilmunya? Di dalam sebuah pepatah orang Arab dikatakan, faqidus syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak bisa memberikan apapun juga. Saya tidak punya uang, bagaimana saya mau memberikan uang ke orang? Saya tidak punya ilmu, bagaimana saya akan memberikan ilmu kepada orang? Saya tidak punya ilmu, bagaimana saya akan membimbing manusia? Saya tidak tahu jalan menuju surga, bagaimana saya akan membimbing keluarga saya kepada surga? Sementara Pak, untuk jalan menuju surga itu Allah telah pancangkan dalam kitab Allah dan sunnahnya. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia
benar-benar dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang mempunyai empat sifat. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Mungkinkah lurus keimanan seorang hamba tanpa ilmu? Tidak mungkin. Dari mana Anda tahu dan yakin akan adanya Allah? Dari mana Anda tahu dan yakin akan adanya surga dan neraka kalau bukan dengan ilmu? Kecuali orang yang beriman, lalu ia beramal saleh, mengamalkan ilmunya. Wa tawasaw bil haq, saling ia berwasiat tentang kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling berwasiat tentang kesabaran. Berarti pondasi semua itu adalah ilmu dulu, Pak. Coba Bapak sekalian, semangat kita terkadang menuntut ilmu Allah sangat lemah sekali. Berapa banyak hadis atau ayat-ayat yang sudah kita pelajari? Padahal Allah turunkan Al-Quran bukan untuk sebatas hiasan-hiasan rumah saja, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran bukan sebagai sebuah hiasan-hiasan dinding. Allah turunkan Al-Quran, Allah berfirman, liyundhira man kana hayya, untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Kita hanya diberikan pilihan oleh Allah antara dua saja terhadap Al-Quran. Imma Al-Quran akan menyeret kita ke surga, atau Al-Quran akan menyeret kita ke api neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Qur'an hujjah laka, artinya hujjah yang akan menolong kamu. Aw 'alaika, atau Al-Qur'an menjadi hujjah 'alaika yang akan membinasakan kamu. Cobalah Pak, kita lihat di rumah kita, alhamdulillah Al-Qur'an terpampang di lemari-lemari kita. Yang kita pikirkan adalah apakah Al-Quran akan menyeret kita ke surga atau ke neraka. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai bimbingan dalam hidupnya, tuntunan dalam kehidupannya, maka itulah Al-Quran akan menyeret ia ke surga. Oleh karena itulah, ya, Al-Quran kelak pada hari kiamat akan datang dan memberikan syafaat kepada pembacanya. Al-Quran berkata, Ya Rabb, mana'tuhun naum bil lail. Ya Rabb, aku telah mencegah si fulan untuk tidur di waktu malam demi untuk melantunkan dan membaca ayatku dan mentadaburi aku. Fasyafi'ni fih, maka berikan aku syafaat kepada dia. Subhanallah, akhul Islam, azakumullah. Berarti Pak, setiap kita wajib mempelajari, Pak. Mempelajari yang terpenting adalah yang kelak kita akan ditanya di alam kubur kita nanti. Ketika malaikat mungkar dan nakir datang bertanya tentang 3 perkara. Saya mau tanya sama Bapak, kira-kira malaikat mungkar dan nakir akan memilah-milah orang nggak, Pak? Wah, ini direktur nggak usah tanya. Wah, ini presiden nggak usah tanya. Malaikat mungkar dan nakir tidak peduli siapa Anda. Apakah Anda seorang pemimpin atau Anda seorang bawahan? Dia akan bertanya kepada kita semua, Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Waman nabiyuk, siapa nabimu? Wama dinuk, apa agamamu? Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, wa ammal mu'min, adapun seorang mukmin ketika ditanya siapa Rabbmu, dia akan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena waktu hidupnya ia mengenal Allah. Waktu hidupnya ia mengenal siapa Allah dan mengetahui tentang hak-hak Allah. Ia pun mencintai Allah, ia pun takut kepada Allah, ia pun berharap kepada Allah. Sehingga ia pun hanya mentauhidkan Allah, bertawakal kepadanya. Sehingga ia pun mampu untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ini. Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Kata Rasulullah, seorang mukmin akan berkata, Huwa Muhammad, Muhammad. Dia adalah Muhammad. Ja'ana bil bayyinat, fa'amanna bih. Wattaba'na wa saddaqna. Kami beriman kepada Nabi Muhammad. Kami pun mengikuti Nabi Muhammad dan kami pun membenarkan Nabi Muhammad. Bagaimana kita akan menjadi pengikut Rasulullah sementara kita tidak pernah mengetahui ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhul Islam, azakumullah. Berarti ini yang pertama.
dasar untuk berpijak, untuk membina keluarga lillah, yaitu kita berusaha mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Wallah, tidak akan tersesat sebuah keluarga yang selalu dibina di atas Al-Quran dan hadis. Karena Allah sudah menjamin. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 101, "Wa kaifa takfurun wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akan kafir, kata Allah. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ay annal kufra ba'idun ankum, artinya kekafiran akan jauh dari kalian. Kapan? Wa antum tutla 'alaikum ayatullah, sementara kalian terus-menerus dibacakan ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh, dan pada diri kalian ada rasulnya. Rasul setelah meninggal ada hadisnya. Ini jaminan, Pak. Keluarga atau siapapun dia yang senantiasa ia melantunkan ayat-ayat Allah dan mentadaburinya, yang senantiasa ia mempelajari sunnah-sunnah Rasulnya, maka Allah mengatakan bahwa ia tidak akan kafir selama-lamanya. Alhamdulillah. Maka dari itu, coba tanya setiap kita, sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Dari ayat-ayat Al-Quran yang 6.000 lebih itu, sudah berapa ayat yang kita pelajari? Alhamdulillah. Taib, sudah berapa ayat yang sudah kita amalkan? Kita khawatir kalau ternyata ayat Al-Quran datang kepada Allah pada hari kiamat, ya Rabb, sesungguhnya si fulan ini ya tidak pernah mentadaburiku, tidak pernah mempelajari diriku. Apa nanti jawaban kita di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalal? Maka ini Pak, ya, seorang suami harus mau duduk di majlis ta'lim. Seorang istri harus mau duduk bersimpuh di majlis ta'lim, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena itu untuk kehidupan hati, Pak. Kehidupan hati. Akhul Islam, azakumullah. Ini dasar yang pertama untuk membentuk atau membina rumah tangga yang lillah. Dasar yang kedua, Pak, bahwa suami dan istri harus punya jiwa taslim. Apa itu taslim? Taslim itu mau diatur oleh Allah. Kalau kita mau diatur sama direktur, ya karena kita mau dikasih gaji, masa kita nggak mau diatur sama Allah karena kita mau dikasih surga, Pak? Gaji dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya, Pak. Tapi terkadang demi gaji kita akan lakukan walaupun kita harus ngelembur. Tapi demi surga kita terkadang sering malas-malesan. Taslim kita kepada direktur terkadang lebih daripada kepada Allah Rabbul Izzah. Ketika Allah memerintahkan kita berbagai macam perintah, banyak sering kita lalaikan. Tapi kalau direktur yang sudah memberikan kepada kita peraturan, kita tidak mau dan bahkan takut untuk menyelisihinya. Di mana Allah di hati kita? Iya. Apakah direktur lebih kita takuti ataukah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah? Naam ya akhal Islam. Seharusnya seorang muslim, seorang mukmin yang cinta kepada Allah, taslimnya kepada Allah luar biasa. Seorang mukmin yang mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabb, berarti dia sudah menyatakan dirinya bahwa dirinya siap diatur oleh Allah. Tapi saya mau tanya sama ibu-ibu dan bapak sekalian di sini. Apakah kita pernah mengatakan pada diri kita, saya beriman kepada Allah? Kalau setiap kita berkata, "Na'am, saya beriman kepada Allah." Baik. Ingat Pak, setiap orang yang mengatakan bahwa dirinya beriman kepada Allah pasti akan diuji oleh Allah. Coba Bapak buka dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu wa laya'lamanna as-sadiqin.
Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Tidak mungkin. Apa itu ujiannya, Pak? Ujian itu kata para ulama berupa perintah, berupa larangan, berupa ujian, ya berupa sakit dan yang lainnya. Tapi kita beriman kepada Allah. Namun bagaimana dengan perintah-perintah Allah? Bagaimana dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Itu semua ujian. Siapa saja yang berkata saya beriman, Allah akan uji dengan itu. Allah berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablihim." Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. "Fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Maka Allah pun tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta keimanannya. Akhul Islam azakumullah. Maka untuk membina sebuah rumah tangga tanpa taslim sulit sekali kalau ternyata suami atau istri tidak taslim kepada Allah. Apa itu taslim? Yaitu ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai bersumpah, Pak? Fala wa rabbik, dalam surat An-Nisa 65 itu ya. Fala wa rabbik, tidak demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Sampai kapan? Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim di antara mereka dalam perkara yang diperselisihkan oleh mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam hati mereka rasa berat untuk menerima keputusanmu dan mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Masya Allah ya akhi, untuk berjiwa taslim itu berat loh Pak. Kalau Bapak lagi dicukur sama tukang cukur, kata tukang cukur, maaf Pak, kepalanya dimirikin ke kanan dikit, kira-kira Bapak ngikut nggak Pak? Ikhlas nggak Pak? Jujur nggak Pak? Terkadang ketundukan kita kepada tukang cukur lebih daripada kepada Allah. Allah menyuruh kita sholat, Allah menyuruh kita puasa, kita malah mikir-mikir dulu. Kita bahkan terkadang mengundur-mundur. Subhanallah, akhwat Islam azakumullah. Di mana Allah di hati kita? Kalau ternyata kita berkata, berucap, saya beriman kepada Allah, Anda dusta. Buktinya Anda tidak segera untuk melaksanakan perintah Allah. Buktinya larangan-larangan Anda tak peduli. Iya, larangan Allah kita langgar, kita tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli apakah Allah ridha kepada kita atau tidak. La ilaha illallah. Nah, ketika jiwa taslim itu tumbuh di hati suami dan istri, wallahi itu sebuah rumah tangga yang disebut oleh orang-orang Indonesia dengan istilah sebuah rumah tangga baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahku surgaku. Suami yang tunduk kepada Allah, istri yang tunduk kepada Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati seorang suami qama minal lail, yang bangun di waktu malam, lalu ia pun salat malam, lalu ia bangunkan istrinya bila tidak bangun diciprati wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, lalu ia sholat malam, lalu ia bangunkan suaminya untuk sholat malam, bila tidak bangun diciprati wajahnya. Taib, Bapak, kalau Bapak diciprati sama istri sudah sholat malam, kira-kira marah nggak Pak? Kalau kita tidak marah, bahkan berterima kasih kepada istriku, terima kasih, kamu membantu saya untuk mentaati Allah, alhamdulillah. Itu tanda bahwasanya rumah tangga kita betul-betul saling tolong-menolong di atas ketakwaan. Itu tanda bahwasanya setiap suami dan istri betul-betul mau tunduk kepada Rabbnya. Makanya Rasulullah SAW di sini mendoakan semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam,
Lalu ia sholat malam, ia bangunkan istrinya. Ternyata ia tidak cuma sebatas buat sendiri sholat malamnya, tapi ia bangunkan istrinya. Ia berharap istrinya pun bisa mendapatkan keutamaan ini. Bila ia tidak bangun, diciprati wajahnya. Dan ini bukan perkara yang mudah, Pak. Namun ini seakan-akan Rasulullah memberikan simbol kepada kita, sebuah rumah tangga, keluarga yang betul-betul taslim lillahi jalla wa'ala. Suami yang mendukung istrinya mentaati Allah, suami istri yang mendukung suaminya mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak sekalian dan Ibu-ibu sekalian. Tapi Pak, ketika sebuah rumah tangga tidak dasarkan pada taslim, suami tidak mau tunduk kepada Allah, istri tidak mau tunduk kepada Allah, saya yakin rumah tangga itu akan menjadi api neraka. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ma tawadda itsnan", tidaklah dua orang yang tadinya saling berkasih sayang, thumma yufarraq bainahuma, kemudian mereka berpisah, illa bidzambi yusibu ahaduhuma, ya, kecuali dikarenakan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Karena maksiat itu mencabut keberkahan rumah tangga kita, Pak. Maksiat itu yang mencabut berbagai macam kebaikan yang Allah ingin berikan kepada kita, Pak. Cobalah Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Maka yang kedua, ini dasar di dalam membina sebuah rumah tangga, bahwa setiap individu rumah tangga harus berjiwa taslim, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan perintahnya, demikian pula menjauhi larangannya. Adapun yang ketiga Bapak sekalian, untuk membina sebuah rumah tangga lillah, yaitu adanya ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Di antaranya saling mengingatkan. Suami ketika melihat istrinya mulai menyimpang diingatkan. Si istri, ya, ketika melihat suaminya mulai menyimpang diingatkan. Dan subhanallah, Pak, di antara tanda, Pak, sebuah rumah tangga yang dirahmati oleh Allah, yang diberkati oleh Allah, yaitu rumah tangga, kata Rasulullah, yang dimasukkan kepada mereka kelemah lembutan. Iya. Kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi ahlin khaira", apabila Allah menginginkan kepada sebuah rumah tangga kebaikan, adkhala fihimur rifq, Allah akan masukkan ke dalam mereka kelemah lembutan. Suami lembut kepada istrinya, istri pun lembut kepada suaminya. Dan ini pengaruh dalam masalah, ya, saling menasihati. Sering kali, Pak, seorang suami tidak mau dinasihati oleh istrinya. Dia merasa, saya sebagai kepala rumah tangga, masa saya dinasihatin sama istri, enak aja. Itu dikarenakan di hati kita ada kesombongan. Tahukah Bapak, Rasulullah ketika mendefinisikan tentang kesombongan, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Taib. Ketika istri kita menasihati kita, mengingatkan kesalahan kita, rasanya gimana, Pak? Kita tunduk atau ngikutin atau gimana? Kalau ternyata yang dinasihatkan istri kepada kita itu adalah perkara yang hak, seorang mukmin akan berterima kasih seharusnya ketika ia diingatkan, sehingga ia tidak jadi masuk ke dalam jurang api neraka. Makanya, ya, Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah ketika mengomentari perkataan Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham berkata, "Ma arafallah man ahabba syuhrah." Belum mengenal Allah orang yang masih suka ketenaran. Belum mengenal Allah orang yang masih cinta ketenaran. Kata Adz-Dzahabi, "Min alamatil mukhlis alladzi qad ahabba syuhrah annahu idza 'iba 'ala fi'li lam yuharrid wa lam yusir bal i'taraf
wa yaqul rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Imam Adz-Dzahabi, ya, di antara tanda orang yang ikhlas, tanda orang yang ikhlas, yaitu apabila diingatkan kesalahan dia tidak merasa panas hatinya. Dia pun juga tidak ngeyel dengan kesalahannya. Bahkan ia mengakui kesalahannya tersebut. Lalu dia berkata, semoga Allah merahmati orang yang mengingatkan kesalahan-kesalahanku. Masya Allah, ini orang yang berjiwa besar. Ini orang yang berjiwa besar. Orang yang berjiwa besar itu dia senang mendapatkan kritikan yang membangun untuk dia. Sementara orang-orang yang jiwanya kerdil, dia tidak mau dikritik. Orang-orang yang berjiwa kerdil, dia tidak mau diingatkan. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Disinilah Bapak sekalian. Kalau seorang suami mau menerima masukan dari istrinya yang baik, itu menunjukkan seorang suami yang baik. Seorang istri ketika mendapatkan ataupun memberikan masukan dari suami yang baik, berarti dia tawadu kepada kebenaran. Naam, maka dari itulah ya akhwat Islam a'azzakumullah, berarti seorang suami, seorang istri harus punya sifat tawadu kepada kebenaran. Karena seorang mukmin itu, Pak, mencintai kebenaran. Dia tidak peduli datangnya dari siapapun, sementara itu selama itu baik. Kenapa? Kalau yang menasihati dirinya anak yang lebih muda pun nggak masalah. Kalau ternyata itulah merupakan kebaikan, ya. Nah ini akhwat Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kemudian ya akhwat Islam a'azzakumullah, di antara pondasi yang harus dibangun dalam sebuah rumah tangga, untuk pembina rumah tangga itu lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah. Apa itu ya akhwat Islam a'azzakumullah? Bahwa setiap laki-laki atau suami dan istri harus bermuhasabah, introspeksi diri. Muhasabah penting, Pak. Ya, saya yakin mungkin Bapak dan Ibu-ibu pernah mendengar perkataan siapa itu, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata begini, Pak. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Ya. Di dunia tidak ada hisab, adanya amal, Pak. Di akhirat adanya hisab dan tidak ada amal. Sebelum kita dihisab di hari akhirat, hisab diri kita di dunia. Di akhirat dihisab, kemudian kita banyak kesalahannya, nggak ada her. Kalau di dunia masih ada her, Pak. Masih kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Tapi di hari akhirat sudah tidak ada. Ima kita diadab atau kita akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya akhwat Islam a'azzakumullah, seorang suami harus sering introspeksi diri. Selama ini saya dalam menjalankan rumah tangga gimana? Selama ini saya sebagai tanggung jawab seorang suami di mana? Seorang istri pun juga harus introspeksi diri, muhasabah. Apakah ia telah melaksanakan tanggung jawab dia sebagai seorang istri untuk menjaga dirinya, untuk menjaga kehormatan suaminya, untuk menjaga rumah tangganya, untuk pendidik anaknya. Apakah ia telah melakukan itu dengan sebaik-baiknya atau tidak? Sebelum saya ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat tentang tanggung jawab saya nanti, Pak, di hari akhirat. Sekarang pertanyakan terhadap diri kita, introspeksi dan introspeksi, Pak. Introspeksi bukan hanya di dalam masalah pekerjaan. Ini yang terbesar akhwat Islam a'azzakumullah, yaitu muhasabah, menghisab diri. Introspeksi apa? Diri. Ikhwatul Islam a'azzakumullah, saya ingat perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau menyebutkan kapan muhasabah itu bisa dilakukan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-muhasabah di dua tempat. Yang pertama sebelum beramal, dan yang kedua setelah beramal. Sebelum beramal kita muhasabah, setelah beramal kita pun bermuhasabah.
Sebelum beramal, tanyakan kepada diri kita, apakah yang akan saya lakukan ini diridhoi oleh Allah atau tidak? Setelah beramal, segera kita bermuhasabah. Apakah terjadi kekurangan pada amal ibadah saya tadi? Taib, Bapak, Ibu, terkadang di dalam hubungan suami istri, kita bersikap tidak berpikir dengan cara muhasabah. Iya. Ketika Bapak mau melakukan atau mensikapi istri, apa yang harus kita lakukan terhadap istri saya yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Seorang istri pun demikian. Sering kali terjadi, ya, terkadang istri ketika melihat suaminya berbuat kesalahan, berbuat dosa, ternyata ia lakukan itu dengan perasaan, bukan karena Allah. Sehingga disinilah, ya Pak, kenapa wanita itu menjadi kebanyakan penduduk api neraka. Kata Rasulullah SAW, "Ra'aitun nar," aku melihat api neraka. "Faidza aktsaru ahlihan nisa," ternyata kebanyakan, ya, penduduk neraka itu dari kalangan wanita. "Yakfurna," mereka kufur, kata Rasulullah. Kemudian ada seorang wanita berkata, "Yakfurna billah," apakah mereka kufur kepada Allah? Kata Rasulullah, "La, yakfurnal ashir," mereka kufur kepada suami. Ya, seorang suami sudah banyak berbuat kebaikan kepada istri, gara-gara satu kesalahan istri berkata kepada suaminya, "Ma ra'aitu minka khairan qat," aku belum pernah melihat kamu berbuat baik. Akhirnya satu kesalahan menghilangkan 1000 kebaikan. Ini perkara yang tidak benar, Pak. Seorang suami pun jangan berjiwa wanita. Istri sudah banyak berbuat baik, tapi gara-gara satu kesalahan istri kemudian kita pun, ya, bersikap tidak baik kepada istri. Pun demikian tidak, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, disinilah pentingnya muhasabah. Sebelum kita melakukan suatu perbuatan, hisab diri kita. Hisab diri kita, hisab amalan kita, apa yang akan kita lakukan ini benar atau tidak. Dan ini sekali lagi, Pak, tidak mungkin kita lakukan kalau kita tidak punya ilmu. Makanya kembali lagi kepada yang pertama, yaitu pentingnya menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian, ya akhwat Islam, pondasi selanjutnya, untuk membina sebuah rumah tangga lillah, ternyata kita butuh kesabaran. Ingat, Pak, sabar itu, kata Ali bin Abi Thalib, kata beliau, as-sabru fil iman bimanzilatir ra's fil badan. Ali bin Abi Thalib berkata, sabar dalam iman itu sama dengan, ya, kepala dalam badan. Sebagaimana kepala tidak akan hidup, sebagaimana badan tak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman pun tidak akan hidup tanpa apa? Kesabaran. Iya dong, Pak. Kita hidup di dalam kehidupan dunia ini, berbagai macam ujian dan musibah selalu ada, Pak. Untuk menjalankan perintah Allah butuh kesabaran, tidak? Naam. Untuk meninggalkan larangan Allah butuh kesabaran, tidak? Naam. Demikian pula dalam kehidupan rumah tangga. Ya, seorang suami mendidik istrinya penuh kesabaran. Seorang orang tua mendidik anaknya butuh kesabaran. Suami menghadapi kekurangan istrinya butuh kesabaran. Seorang istri menghadapi kekurangan suaminya butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar, susah. Iya. Tapi Pak, orang yang berakal akan berkata, lebih baik sabar di dunia sebentar daripada sabar di neraka. Kalau di neraka sabar sudah tidak ada manfaatnya lagi, Pak. Tapi di dunia sabar masih bermanfaat. Iya. Maka dari itu, ya akhwat Islam, azakumullah, ketika kita di dalam rumah tangga tidak sabar, terutama tidak sabar di atas ketaatan, menjauhi kemaksiatan, sulit. Ketika dalam rumah tangga kita tidak sabar menghadapi istri, kekurangan-kekurangannya, menghadapi anak-anak dan yang lainnya, sulit.
Seringkali terkadang arogansi yang keluar. Kenapa? Akibat daripada kita tidak sabar. Ya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sabar. Allah berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar itu. Ya. Karena memang Pak, kesabaran itu hasilnya luar biasa. Ya. Akhul Islam, ma'azakumullah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang sangat kita butuhkan dalam rumah tangga, Pak. Kenapa? Karena itu sangat penting sekali. Sebab kalau kita kehilangan ini semua, kita tidak akan bisa membina rumah tangga lillah. Sulit sekali ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian ya, di sana ada perkara-perkara yang bisa merusak rumah tangga yang lillah itu. Apa perkara-perkara itu ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum? Yang terbesar adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat, Pak. Karena maksiat itu subhanallah ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahfan menyebutkan bahwa maksiat itu mempunyai dampak buruk sekali, Pak. Di antaranya maksiat yang menyebabkan keberkahan itu dicabut oleh Allah. Maksiat yang menyebabkan hati kita itu gelap gulita, sehingga tidak lagi bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk. Maksiat menyebabkan kita itu hati kita jauh dari Allah. Makanya lihat Pak, orang yang suka berbuat maksiat ketika berzikir kepada Allah dia tidak merasakan ketenteraman. Orang yang suka berbuat maksiat lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah. Ya, orang yang suka berbuat maksiat dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan ketika sholat, ketika ia mentaati Allah. Berbeda dengan orang-orang yang ia berusaha untuk menjauhi maksiat. Ketika ia mentaati Allah, hatinya gembira, hatinya bahagia. Itu pasti. Kenapa? Karena maksiat itu menghitamkan hati, Pak. Ya, orang yang banyak berbuat maksiat, kata Rasulullah, "Innal abda idza adnaba damban." Seorang hamba apabila ia berbuat dosa, nukitat fi qalbi nuktatun sauda, maka akan diberikan di hatinya goresan hitam. Fa in taba saqula qalbu, kalau ia bertaubat kepada Allah, apa yang terjadi? Kembali bening. Fa in ada zida, tapi kalau ia kembali berbuat dosa, ditambah lagi goresan hitam itu, hatta ta'lu qalbah, sehingga goresan-goresan hitam itu memenuhi ruangan hatinya. Kalau sudah memenuhi itu, cahaya iman sulit untuk masuk di dadanya. Akibat daripada apa? Dosa, Pak. Maka dari itulah Pak, coba kenali dosa, Pak. Apa itu dosa? Ya. Apabila kita berhasil mengenali dosa, kemudian kita menjauhinya, alhamdulillah, pujilah Allah. Karena sesungguhnya itu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Akhul Islam, a'azzakumullah. Kemudian yang kedua, perkara yang bisa merusak rumah tangga lillah, yang betul-betul karena Allah Jalla sana'uhu, yaitu pendidikan yang tidak islami, yang mengajarkan istrinya, anaknya sebatas cinta dunia. Sebatas cinta dunia. Ada seorang alim berkata kepada murid-muridnya, kalau kalian ingin mendidik anak kalian supaya mencintai Allah, sebuah praktek yang sangat ringan, kata beliau. Sebelum tidur, coba katakan kepada anak, "Nak, tidurlah. Siap-siap untuk sholat fajar. Tidurlah, Nak, siap-siap besok mau sholat subuh. Dan jangan kamu katakan dan biasakan begini, tidurlah, Nak, siap-siap besok sekolah." Niscaya seseorang, ya, ketika ia biasakan, "Nak, tidur sekarang, siap-siap besok sholat subuh," kelak setelah besar dia menjadi anak yang cinta kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena kita selalu memberikan motivasi dan pendidikan kepada apa? Akhirat. Makanya Pak, coba antum baca Al-Quran, Pak. Al-Quran tuh nggak pernah memberikan iming-imingan kepada kita dunia. Jarang sekali. Ketika Allah mewajibkan puasa, Allah mengatakan apa?
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum apa? La'allakum tattaqun, bukan la'allakum tasihhun, Pak. Supaya kamu bertakwa. Allah tidak mengatakan supaya kamu sehat. Terkadang kita ini ketika diberikan iming-imingan dunia semangat, Pak. Tapi ketika diberikan imingin akhirat kurang semangat. Coba aja. Kalau misalnya gubernur bikin sayembara, siapa yang rajin sholat subuh dikasih Innova. Saya yakin semangatnya minta ampun tuh, Pak. Ya, baru dengan sayembara Innova itulah mereka bisa jadi rajin. Tapi setiap hari dia panggil hayya 'alal falah, mari keberuntungan. Tak tergerak hatinya. Subhanallah. Jadi seakan-akan karena kenapa? Karena kita dididik untuk cinta dunia. Seakan-akan keuntungan dunia itu segala-galanya. Cobalah kita didik istri kita, anak kita, dan diri kita untuk lebih tertarik kepada apa yang Allah sediakan berupa kehidupan akhirat daripada sebatas dunia. Karena itu yang Allah didik kita di atasnya, Pak. Iya. Allah Ta'ala ketika menyebutkan tentang Nabi Yakub bertanya kepada anaknya. Waktu itu Nabi Yakub di dalam sakaratul maut menuju kematiannya. Apa kata Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Ma ta'buduna min ba'di. Hai anakku, apa yang kalian sembah setelahku nanti? Sementara kita seringnya berkata, ma ta'kuluna min ba'di. Hai anakku, apa yang kau akan makan setelahku nanti? Subhanallah, akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Makanya pendidikan yang tidak islami itu, Pak, menghancurkan. Terkadang kita lihat banyak kaum muslimin sangat bangga kalau dia itu mempunyai gaya-gaya barat. Gaya kebarat-baratan, dari cara makannya, cara berpakaiannya, ya. La haula wala quwata illa billah, ya ikhwatal Islam. Seorang muslim seharusnya bangga dengan keislamannya. Nah, inilah yang harus, nilai-nilai ini yang harus kita tanamkan kepada jiwa anak-anak dan istri kita, termasuk diri kita. Kita ini harus bangga, Pak, memperlihatkan nilai-nilai keislaman kita, Pak. Kenapa orang Nasrani sekarang itu begitu bangga memperlihatkan salibnya? Kita tidak bangga memperlihatkan keislaman kita. Kita lihat orang Nasrani terkadang begitu bangga membawa Bible kemana-mana, tapi kita tidak bangga membawa Al-Quran kemana-mana. Di mana kita sebagai seorang Muslim kalau begitu? Naam, pendidikan yang islami, akhwat Islam, a'azakumullah. Maka ketika kita salah dalam mendidik anak-anak dan istri kita, ya, rumah tangga kita, maka itu menjadi malapetaka buat kita, bencana yang kelak anak-anak itu menjadi anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Makanya sebagai seorang tua, Pak, yang dia pikirkan adalah bagaimana pendidikan yang sahih, ya, terhadap keluarga. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Kemudian diantaranya yang bisa merusak dan membinasakan rumah tangga kita, yaitu adanya idola-idola selain Rasulullah, selain orang-orang yang saleh. Apabila idola itu selain Allah dan Rasulullah, selain Rasulullah dan orang-orang saleh, bahaya, Pak. Yang namanya hidup manusia tidak lepas dari mengidolakan, Pak. Iya. Karena ketika seseorang tidak punya sesuatu yang dia idolakan, dia tidak punya bimbingan dalam hidupnya. Ima Anda mengidolakan Nabi Musa atau mengidolakan Fir'aun. Tidak lepas dari dua perkara. Kalau ternyata istri kita idolanya bintang film, yang notabene ternyata bintang filmnya suka memamerkan aurat, yang ternyata bintang filmnya menghambur-hamburkan harta, saya yakin gaya hidupnya akan seperti itu. Kalau suami ternyata idolanya orang-orang yang ternyata tidak bertakwa kepada Allah, saya yakin gaya hidupnya pun akan tidak jauh daripada apa yang ia idolakan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama orang yang ia cintai, yang ia idolakan. Iya. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu idolanya Inul, ya kumpulnya sama Inul di hari kiamat. Kalau bapak-bapak idolanya apa namanya, ya
Ruth Gullit, ya ketemunya sama Ruth Gullit di hari kiamat. Bapak idolanya, tergantung siapa kita adalah idola kita. Kalau kita idolanya Rasulullah, insya Allah kita ketemu sama Rasulullah di hari kiamat, Pak. Kalau kita idolanya Imam Bukhari, insya Allah kita berkumpul dengan mereka di hari kiamat. Masalah idola ini yang penting, Pak. Kenapa? Karena itu akan bisa membentuk karakter kita. Apa yang kita senangi. Makanya seorang suami yang baik, dia akan berusaha menjadikan anaknya itu mengidolakan orang-orang yang saleh. Ya Allah. Akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian diantara perkara yang bisa menghancurkan rumah tangga, merusak sehancur-hancurnya, ya akhal Islam, a'azakumullah, itu lingkungan yang buruk. Dan ini sangat berpengaruh sekali, Pak. Bapak mau mendidik ya istri, anak dengan perkara yang baik, tapi lingkungannya buruk. Saya yakin sulit sekali rasanya untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baik. Makanya Rasulullah SAW ya mensyariatkan kepada umatnya hijrah. Hijrah itu kata para ulama tidak harus dari negeri kafir ke negeri Islam, nggak harus. Tapi hijrah juga dari tempat yang di situ kita sulit untuk menegakkan ibadah kepada Allah menuju tempat yang di situ kita mudah beribadah kepada Allah. Hijrah juga disyariatkan dari tempat yang di situ banyak maksiat ke tempat yang di situ minim maksiat. Penting, kenapa? Karena ini untuk pendidikan istri dan anak kita. Ya. Akhal Islam, a'azakumullah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu di atas agama temannya. Kalau dia punya teman-teman yang tidak baik, sulit sekali dia untuk menjadi baik. Kalau ternyata ia mempunyai teman-teman yang buruk, ya sulit menjadi baik. Makanya Pak, di antara penyesalan penduduk api neraka kelak pada hari kiamat, gara-gara teman. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, ia mensinyalir tentang perkataan penduduk api neraka itu. Apa kata dia? Ya wailata, laitani lam attakhidh fulanan khalila, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani, wa kana asy-syaitanu lil-insani khadhula. Berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya setelah datang peringatan kepada saya. Dan sungguh setan memang ingin berusaha untuk menghinakan manusia, kata Allah. Subhanallah, bayangkan Pak, ya penduduk api neraka ini Pak menyesal. Kenapa saya dahulu menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya? Gara-gara dia saya masuk neraka. Maka dari itulah disinilah penting Pak, kita sebagai seorang suami, istri, anak, coba kita lihat siapa teman kita, bagaimana lingkungan kita. Penting. Sebab kalau tidak demikian kita tidak akan bisa membina rumah tangga lillah. Bahkan kita pun tidak bisa membina diri kita. Oleh karena itu ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum, ketika teman-teman kita orang-orang yang salihin, yang selalu mengingatkan kita, memberikan motivasi ketika kita mulai futur dan lemah, disitulah kebahagiaan buat kita insyaallah biiznillah. Ya. Akhal Islam, a'azakumullah, saya hanya bisa berbicara, tapi dalam prakteknya mungkin Bapak yang lebih paham dari saya. Bapak yang lebih banyak pengalamannya, lebih banyak makan garamnya, sampai-sampai kebanyakan ya asin jadinya. Ya, insyaallah lebih paham tentang bagaimana membentuk rumah tangga. Saya hanya sebatas memberikan teori-teori, belum tentu saya yang lebih baik prakteknya, Pak. Kita hanya sebatas tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Saya tidak ingin berpanjang lebar berbicara, kita perbanyak tanya jawab ya. Karena praktek itu insyaallah mudah. Yang sulit itu adalah teori itu mudah. Yang sulit adalah prakteknya, Pak. Setiap kita berusaha untuk mempraktekkan tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Nah.